vlog kali ini saya akan bahas soal perbedaan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP, vertical lookup dengan horizontal lookup. Kita langsung buka Excelnya. Di sini kita coba buat simulasi sederhana. Di sini ada sebuah tabel yang isinya adalah data penjualan buah di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi ada 3 hari penjualan buah. Nah, di sini karena kita sudah modern, ceritanya masing-masing buah memiliki kode. Di sini ada kode sederhana untuk mengidentifikasi buah. Kode pertama adalah nomor 234 untuk jeruk. Kemudian ada nomor 456 untuk apel dan 567 untuk kode mangga. Oke. Ini adalah sajian data yang berbentuk vertikal. Jadi pengembangan datanya itu terus ke bawah. Ketika ada misalkan buah baru, nanas misalkan, kodenya adalah 678. Kemudian ketika ada buah baru, kita masukkan kodenya lagi, namanya, kemudian penjualannya, dan lain sebagainya, terus menerus hingga seluruh data buah yang dijual oleh toko itu dimasukkan. Jadi pengembangan datanya itu terus ke bawah atau vertikal, atas bawah, bukan horizontal. Oke. Untuk data horizontal, untuk kolom ke-1 itu berisi tentang kode, kolom kedua berisi tentang nama buah, kemudian kolom ketiga berisi tentang hari pertama, data penjualan hari pertama, kemudian kolom keempat berisi tentang data penjualan hari kedua, dan kolom kelima berisi tentang data penjualan hari ketiga. Oke, untuk mempermudah mengidentifikasi, ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita tambahkan saja sel baru yang berisi tentang nomor 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Mungkin dari kawan-kawan seringkali melihat ada sebuah tabel yang di urutan paling atas setelah keterangan itu berisi mengenai nomor. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan nanti ketika memasukkan rumus. Oke. Misalkan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memasukkan sebuah rumus di sini, kita tinggal ketik saja. Jadi ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Dengan sajian data seperti ini, kita bisa menggunakan model VLOOKUP. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian tulis VLOOKUP. Di sini sudah ada. Untuk mempermudah atau mempercepat pengerjaan, setelah muncul kata kuncinya, kata kunci dari fungsi yang kita maksud, kita tinggal klik saja, kita tinggal pencet saja tombol tab pada keyboard, kemudian dia sudah menyempurnakan dengan sendirinya. Kemudian untuk mempermudah kita dalam mengingat rumus dari fungsi VLOOKUP, kita bisa memperhatikan ini ada guide yang muncul ketika kita sudah memasukkan fungsinya. Jadi yang pertama harus kita tulis adalah lookup value. Lookup value-nya di mana? Misalkan di sini. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai lookup value, atau saya lebih senang membahasakannya dengan patokan, istilahnya patokan gitu. Oke, kita tulis saja ini, kita klik H4, kemudian kalau misalkan tidak ingin berubah, tekan F4 aja untuk
memasukkan kode string untuk mengunci agar tidak berubah ke sana ke sini. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan titik koma, kemudian ada tabel array-nya seperti apa, kita select tabelnya, ini data yang akan kita masukkan, kemudian kolom index number, kolom keberapa. Untuk nama buah itu berada di kolom kedua. Untuk kolom pertama itu adalah kode, kemudian kolom kedua adalah nama buah, kemudian kolom ketiga adalah harga penjualan hari pertama, kedua, dan karena kita membutuhkan nama buah, kita tinggal menuliskan angka 2, yaitu kolom kedua maksudnya. Kemudian kasih tanda kurung tutup, kita enter. Nah, kenapa di sini ada NA? Karena belum ada kode yang kita sematkan di kolom lookup value-nya tadi. Kita masukkan saja, misalkan kalau kita masukkan kode 456, maka nama buah yang akan muncul adalah apel. Oke. Jadi cara kerja VLOOKUP itu seperti itu. Kalau misalkan kita masukkan 2, 3, 4, maka dia masuknya jeruk. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan konten untuk penjualan hari pertama, penjualan hari kedua, dan penjualan hari ketiga. Caranya sama dengan kemudian VLOOKUP, kemudian lookup value-nya apa, masih menggunakan kode yang sama. Kemudian kita kasih string, kemudian kalau tabelnya mana, kita tinggal select tabelnya, kemudian kolom index number. Jadi kolom index number itu kolom keberapa yang akan kita munculkan. Tentunya dari tabel yang sudah kita select, jadi dari 4 hingga 6 kolom ketiga. Itu yang akan nanti kita munculkan. Kolom ketiga untuk ini kan H-1 ya. Di sini H1 ada di kolom ketiga. Kita kasih kurung tutup. Ya, jadi sudah ada data yang muncul dari rumus yang kita gunakan. Oke. Kemudian kalau seandainya kita ingin melihat kode lainnya, kita tinggal masukkan barcode, misalnya ceritanya kita tinggal masukkan kode 567 untuk melihat data penjualan mangga, nama buah mangga, kemudian H+1 berhasil menjual 70 kilo, kemudian H+2 berhasil menjual 80 kilo, H+3 berhasil menjual 90 kilo. Kalau untuk apel, kodenya kita tinggal masukkan saja 456, maka data apel akan muncul. Nah, ini akan sangat berguna sekali ketika varietas buah yang dijual itu sangat banyak sekali. Bahkan di supermarket itu kan item barangnya sangat banyak sekali, otomatis akan menyita banyak data di sini. Jadi nanti cara kerjanya cukup sederhana. Ketika kita sudah memasukkan rumusnya, maka kita tinggal masukkan saja kode yang dalam konteks VLOOKUP itu adalah lookup value-nya. Nanti teknisnya bisa berbagai macam cara, bisa diketik secara manual atau juga bisa memanfaatkan teknologi, yaitu dengan barcode scanner. Tinggal pungut nanti muncul kodenya, kemudian nanti muncul data-datanya, termasuk data penjualan dan lain sebagainya. Ini H-1, H-2, H-3 untuk data penjualan. Ini bisa dirubah apakah itu setiap mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian pertanyaannya adalah, sesuai dengan judul yang kita angkat, bagaimana kalau seandainya data tersebut dikembangkan secara horizontal? Rumus yang digunakan adalah
rumus HLOOKUP. Contoh. Jadi untuk HLOOKUP nanti sajian datanya adalah seperti ini. Kita copy saja menggunakan data yang sama. Copy paste saja di sini agar tidak rumit. Kita buat contoh sederhana. Kita menggunakan fungsi HLOOKUP dengan notasi rumus yang hampir sama dengan VLOOKUP sebetulnya, hanya saja sajian tabelnya berbeda. Kita tinggal sama dengan HLOOKUP, lookup value-nya ini sama, VLOOKUP juga kan notasinya sama. VLOOKUP kurung buka ada lookup value, kemudian tabel array, kemudian perbedaannya di notasi ketiga setelah tabel array. Notasi ketiga di HLOOKUP adalah row index number. Kalau di VLOOKUP adalah column index number. Itulah yang membedakan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP karena memang sajian datanya berbeda. Kalau VLOOKUP pengembangan data itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, intinya vertikal. Sedangkan untuk HLOOKUP penambahan data atau pengembangan datanya itu horizontal ke samping, jeruk. Jadi ketika nanti memasukkan data baru tidak di bawah tetapi di ke samping kanan terus seperti itu hingga data yang disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Oke, kita tulis saja rumusnya. Fungsinya HLOOKUP kurung buka, notasinya adalah lookup value, kemudian tabel array. Oke. Setelah tabel array, kemudian row index number. Untuk nama buah itu terletak pada baris kedua. Ada jeruk, apel, mangga, dan seterusnya. Jadi baris pertama itu adalah kode, baris kedua adalah nama buah, baris ketiga adalah penjualan H+1, H+2, H+3, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan saja row index number-nya, kemudian kita kasih kurung tutup, enter, keluar apel. Hasilnya sama. Ketika ini kita ganti menjadi 567 misalkan, maka data yang muncul adalah mangga. Seperti halnya yang contoh sebelumnya terkait dengan VLOOKUP. Hanya saja yang membedakan sajian data untuk VLOOKUP itu pengembangannya secara vertikal ke bawah, dari atas ke bawah pengisian datanya itu. Kalau untuk HLOOKUP pengembangan datanya itu ke samping. Jadi kalau kita buat nomor urut untuk VLOOKUP, nomor urutnya akan seperti ini. Terus ke sini datanya itu. Sedangkan untuk HLOOKUP nomor urutnya akan seperti ini. 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencerna apa yang saya bahas dalam vlog kali ini terkait dengan perbedaan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP. Intinya perbedaan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP adalah terkait sajian data, di mana VLOOKUP data itu dikembangkan secara vertikal dalam format vertikal dari atas ke bawah seperti ini.
Sedangkan untuk lookup, data tersaji dalam format horizontal, jadi pengembangannya adalah ke samping terus seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.